Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Siapin cemilan, matiin lampu, karena aku bakal ajak kalian nyelam ke kisah epik penuh tipu daya dan cinta The Handmaiden. Itu dia, suasana Korea era 1930-an. Let's begin the story, guys! Suatu hari datanglah seorang pria misterius, bergaya rapi, berbaju ala bangsawan Jepang. Namanya Tuan Fujiwara. 그래서 거우주키는 조만간 히데코한테 장가들 잡죠. 나한텐 옷하고 폐물에다가 따로 10만. Lalu Tuan Fujiwara menawarkan pekerjaan kepada Sukhi untuk menjadi pelayan pribadinya dari Lady Hideko, gadis yang tinggal bersama pamannya yang sangat aneh. Tugas Sukhi membuat Hideko jatuh cinta dengan Fujiwara. Lalu, begitu mereka menikah, Hideko akan dikirim ke rumah sakit jiwa dan hartanya akan diambil. Tanpa pikir panjang, Sukhi pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Sukhi pergi ke rumah megah Hideko, milik pamannya yang bernama Kozuko. Sukhi tiba di gerbang utama pada malam hari, namun dari depan gerbang masih ada perjalanan yang masih panjang. Sesampainya di sana, Sukhi sudah disambut dengan pelayan rumah ini. Lalu, Sukhi diantar ke kamarnya dan dijelaskan peraturan-peraturan di rumah ini. 타마코는 너야. 네 이름 옥주에서 땄어. Di malam harinya, Sukhi terbangun karena mendengar teriakan dari kamar Hideko. Sukhi pun menghampiri Hideko yang ketakutan, karena katanya ia selalu dibayang-bayangi sosok bibinya yang berdiri di pohon wisteria. Di samping Hideko, Sukhi menenangi dan menemani hingga Hideko kembali tertidur. Ini adalah hari pertama Sukhi bekerja sebagai pelayan. Di dalam satu ruangan, terduduk seorang gadis cantik dengan gaun putih. Dia adalah Hideko. Tatapannya dingin, matanya kosong, seolah dia bawa beban dunia di pundaknya. Lalu, Sukhi diperkenalkan sebagai pelayan barunya. Sejak detik pertama, Sukhi merasakan atmosfer tegang. Antagonis paling besar bukan Fujiwara, tapi Uncle Kozuki atau pamannya Hideko, kolektor buku-buku erotis yang kejam. Sukanya memaksa keponakannya buat baca cerita-cerita buku erotis. Buat para tamu laki-laki, 헤비! 肝に銘じておけ。蛇は無知の境界線だ。 그렇게 지저분하더니. 아가씨! 장난이야, 괜찮아. 박사 되시면 박사. di sini Sukhi membersihkan Hideko karena akan kedatangan Tuan Fujiwara, agar terlihat segar, cantik, dan wangi ketika nanti bertemu dengan Tuan Fujiwara. Tanpa disadari, pada saat ini ternyata mereka merasakan getaran perasaan yang tidak biasa. Berawal dari Hideko yang mengeluhkan giginya yang sakit dan Sukhi memeriksanya. Sesampainya Tuan Fujiwara di kediaman Hideko disambut para pelayan. Fujiwara langsung menemui Nona Hideko yang sudah menunggunya. 洋画のレースの時間だけはとても楽しいひとときにして差し上げましょう。さあ、言ってみろ。やるべきことは忠実にやったるのか。ご紹介いただき感謝いたします。
Suki dijemput dengan pelayan lainnya karena dipanggil oleh Tuan Fujiwara yang ingin bicara dengannya. 藤原伯爵様が秀子お嬢様の小間使いの玉子を伯爵様のお部屋にちょっとよくしていただけないかとお嬢様にお尋ねでござい Dan ます。 Suki pun memenuhinya dengan izin Hideko. Mereka berakting seolah mereka tak saling kenal dan kembali membicarakan rencana penipuan di rumah ini. 우리 수키가 엄마보다 큰 도둑이 될 거라고. 응? 왜게요? 足の爪が早く伸びますね。 Karena rencana Suki dan Fujiwara di awal untuk mendapatkan kekayaan Hideko, Suki berusaha keras dan meyakinkan Hideko untuk luluh kepada Tuan Fujiwara dengan menyanjung baik Fujiwara kepada Hideko. Mulai dari membantu mengirimi surat cinta dan benda-benda perhiasan. Jangan dicontoh ya guys. 이렇게 새파란 사파이어 본 적 있니? 가만히 있자. 다들 이러겠지? 怖くてけ。秀でた。 Semakin hari, Suki dan Hideko semakin dekat dan memperhatikan satu sama lain. Tetapi ada perasaan yang sedikit berbeda pada Suki. Yang awalnya ia bekerja untuk meyakinkan Hideko jatuh cinta pada Fujiwara, kini menjadi seseorang yang khawatir pada Hideko dan mulai tidak suka lihat perlakuan Fujiwara pada Hideko. Di sini terkesan Suki menjadi luluh dan berperasaan ya guys. 딴짓 바른 하녀는 두 상전을 위해 자리를 비켜줬고 TV를 Di keheningan malam, di saat rasa sakit yang Suki terima, ada Hideko yang sedang menghibur para laki-laki dengan membacakan cerita erotis. Di sana, ada paman Kozuko, Fujiwara, dan beberapa pria lainnya yang turut hadir. Ketika waktunya untuk tidur, Suki dan Hideko yang beda ranjang, dengan bawelnya, Hideko terus-terusan menarik lonceng untuk memanggil Suki. Maunya Suki mengabaikan Hideko, tapi semakin keras Hideko menarik lonceng sampai putus talinya. Baru deh Suki masuk dengan rasa kecewa. Dan mereka lanjut. 아주 먼 너무 늦으셔서 잠들었나 봐요. 죄송합니다. 눈 있어도 못 보는 장미목처럼 정말 쓸모있는 건 아무것도 못 배우고 그런가? Di sini Fujiwara mulai menekan dan marah pada Suki karena meleset pada rencana awal. Karena Suki dianggap belum ada perubahan pada sikap dan perasaan Hideko ke Fujiwara. Suki menepis bahwa semua rencana tergantung pada Fujiwara. 다 익었는데 요번 보름어준다 끝장인데. 다시는 그 애기 장난감 같은 족대가리에 내 손 갖다 대지 말아줘. 이모부가 함경도 근광에 가는 Ketika paman Kozuko berpamitan untuk bepergian dalam seminggu, Suki, Hideko, dan Fujiwara sedang merencanakan pernikahan Hideko dan Fujiwara secara diam-diam di salah satu hutan yang tidak banyak orang tahu. Dengan menggunakan perahu kecil dan kapal, mereka bepergian. Fujiwara membayar orang untuk memimpin pernikahan dan saksi untuk mereka. Bisa dibilang, pernikahan mereka tidak sah. Ini saatnya mereka malam pertama menjadi suami istri. Terlihat Hideko tidak ingin pisah dengan Suki, tapi Fujiwara sedang menunggu di depan pintu kamar untuk masuk. Saat pagi tiba, dengan sedikit terkejut, tak sengaja Suki melihat bercak merah tanda Hideko bukan lagi gadis tersegel. Fujiwara membayar seorang wanita mata-mata untuk memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Tapi melihat sikap Hideko seperti orang yang depresi, Fujiwara memanggil orang bayaran untuk pura-pura memeriksa kejiwaan Hideko dan memberikan perawatan di rumah sakit jiwa sesuai rencana mereka di awal. どのような治療が必要だとお考えですか?
Suki gelisah ketika akan memasukkan Hideko ke dalam sel rumah sakit. Tanpa disangka, di sini Suki dijebak. Bukan Hideko yang dimasukkan, tapi malah Suki yang masuk ke rumah sakit jiwa. Haduh, gimana ini? Di sini, Hideko cuma ngeliatin Suki yang ditarik dan dibawa paksa tanpa ada penahanan dari Hideko. 그분은 처음부터 그냥 Di sini kita kilas balik pada saat Hideko kecil. Setelah ibunya meninggal, Hideko kecil dibawa tinggal bersama pamannya, Kozuki. Kozuki adalah seorang kolektor buku-buku erotis yang sangat terobsesi dengan kontrol dan kekuasaan, terutama terhadap perempuan. Hideko dipaksa untuk belajar membaca keras buku-buku erotis di depan tamu-tamu pria bangsawan. Pamannya mencuci otak Hideko sejak kecil, mengatakan bahwa membaca buku-buku itu adalah kehormatan. Latihan ini sangat mengganggu secara mental dan emosional. Dan jika ia melakukan kesalahan, Hideko akan dihukum dengan keras. Hideko juga sempat tinggal bersama bibinya, yang dulu juga menjadi alat pamannya untuk membacakan buku erotis. Dalam satu momen tragis, bibinya akhirnya bunuh diri dengan menggantung diri di pohon taman. Tepat di depan mata Hideko, trauma itu sangat membekas. 富士山아래서 온 저 나무가 이모 영혼을 빨아들였다면서 더 오래 피는 것만 봐도 알만하잖아. 教えてくれジュリエット。あなた様を Di hadapannya duduk para pria kaya, bangsawan dan kolektor buku erotis. Mereka berpakaian rapi, tampak sopan dari luar, namun mereka hadir semata untuk menyaksikan Hideko memperagakan bacaan. Tetapi dengan suara yang sensual, lembut, dan menggoda sesuai perintah pamannya. Salah satu contohnya adalah saat dia menggunakan alat peraga dari perpustakaan pamannya. Benda-benda aneh seperti boneka kayu, tali, atau alat lain yang terkesan artistik, para pria yang menyaksikan seringkali menahan nafsu mereka. Kadang tersenyum kecut, kadang bertepuk tangan dengan pelan, seolah sedang menikmati pertunjukan budaya tinggi. どうもさん。どうも。 Oke geng, sekarang kita masuk ke dalam POV-nya dari Hideko. Di awal, Hideko tampak ragu dan waspada terhadap Suki. Tapi, seiring waktu, kita menyadari bahwa Hideko sebenarnya juga kesepian dan haus kasih sayang. Lewat POV-nya dari Hideko, kita tahu bahwa Hideko merasakan ketulusan dan kehangatan dari Suki, yang sangat kontras dengan semua pria di kelilingnya. Bahkan, ketika Suki berusaha menjodohkan Hideko dengan Fujiwara, Hideko sudah mulai merasakan perasaan romantis terhadap Suki, tapi dia memendamnya. Kita menyadari bahwa Hideko tahu rencana Fujiwara dan Suki sejak awal, dan dia memainkannya balik. POV-nya memperlihatkan Hideko sebagai karakter cerdas, taktis, dan tidak selemah yang terlihat dari luar. Ia merasa muak terhadap Fujiwara dan pamannya, dan ingin keluar dari sistem itu, dengan resiko apapun. Dia mulai merasa bersalah karena sempat memanfaatkan perasaannya. Ketika Hideko tahu bahwa Suki benar-benar tulus padanya, dia mulai merasa bersalah karena sempat memanfaatkan perasaannya. Di bagian ini, Hideko menunjukkan kebingungan antara strategi dan perasaan. Tapi, pada akhirnya, ia memutuskan untuk mempercayai dan menyelamatkan Suki, meskipun itu berarti harus menghancurkan rencana Fujiwara. 배고파요. Setelah berhasil kabur dari rumah pamannya, Hideko dan Fujiwara terlihat menginap di sebuah hotel bergaya barat. Sebagai suami istri baru, semuanya tampak seperti sesuai rencana Fujiwara. Hideko terlihat pasrah dan manis. Fujiwara merasa di atas angin. Ia berpikir sudah berhasil menikahi Hideko dan akan segera mendapatkan warisannya. Tapi ternyata itu jebakan manis dari Hideko. Di malam hari mereka minum anggur. Hideko secara halus membiarkan Fujiwara menikmati kemenangan palsu. Ia membuat suasana terasa mesra dan penuh rayuan. Tapi sebenarnya itu adalah malam terakhir kebebasan Fujiwara.
Sementara di rumah sakit jiwa, Sukhi berada di bawah penjagaan ketat. Tapi Hideko tidak tinggal diam. Ia menyuap dan bekerja sama dengan orang dalam. Lalu menyelinap masuk ke fasilitas itu bersama 2 orang yang menyamar sebagai keluarga pasien. Ia masuk ke tempat Sukhi dikurung. Untuk menutupi pelarian mereka, Hideko dan kawan-kawannya membakar sebagian gedung rumah sakit jiwa. Api membesar dengan cepat, asap membumbung. Saat semua staf dan penjaga panik berlarian, Hideko dan Sukhi kabur melalui gang belakang. Lalu, gimana sih nasibnya Fujiwara? Sekarang kita masuk ke Fujiwara. Keesokan paginya, ketika Fujiwara bangun, polisi sudah mengepung penginapan. Setelah tertangkap, Fujiwara tidak langsung dipenjara. Ia diserahkan kembali kepada Tuan Kozuki, pamannya Hideko, karena dianggap punya urusan lebih dalam dengannya. Fujiwara merasa dikhianati dan hancur. Tuan Kozuki yang marah karena merasa ikut dipermalukan, memutuskan untuk menyiksa Fujiwara secara perlahan. Tapi Fujiwara membalikan keadaan dengan mengakali Kozuki. Fujiwara merokok bersama Kozuki. Rokok itu telah diracuni oleh Fujiwara sendiri. Mereka sama-sama mengisap rokok itu dalam diam dan saling menatap. Lalu, gas beracun mengalir melalui pipa rokok. Mereka mati perlahan di ruangan gelap, dikelilingi oleh koleksi buku erotis Kozuki. 시아내하고 보낸 조야 얘기를 떠버리는 놈이 어디 있다더냐? 撮りますよ。Kita balik lagi ke Sukhi dan Hideko. Setelah semua tipu daya selesai, Hideko dan Sukhi kabur dari rumah Kozuki dan pergi dari Korea, yang waktu itu masih dijajah Jepang. Mereka dibantu oleh pelayan-pelayan kepercayaan Sukhi. Keduanya menyamar dan menaiki perahu menuju pelabuhan, lalu naik kapal besar ke Jepang atau ke tempat aman lainnya. Ini menandai keberhasilan mereka melarikan diri dari dunia laki-laki yang menindas mereka. Dan di sini mereka saling mencintai, gengs. Tapi bukan buat ditiru ya. Kalau kalian penasaran sama filmnya, kalian bisa nonton film fullnya ya. Tapi dengan catatan kalian harus 18+. Oke? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye!